Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tanggal 1 Januari 2024. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita semua bisa mengalami, bisa menghirup udara di tahun baru secara Masehi ini. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, syukur kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, ketika ada pertanyaan apa misi kita di dunia ini, maka jawabannya apa? Kita sebagai orang beriman pasti sepakat apa? Beribadah. Misi kita, proyek kita adalah beribadah di dunia ini. Namun ibadah itu ternyata tidak hanya sekedar mewajibkan kepada diri kita pribadi. Anfus saja tidak. Allah Subhanahu wa taala secara langsung memberikan perintah kepada kita bahwa ruang lingkup ibadah itu mencakup keluarga kita. Ya, dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi ini misi hidup kita atau proyek tadi ya, masyru', proyek hidup kita saat di dunia ini. Insya Allah ini akan jadi pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dalam membangun keluarga bukan hanya sekedar samawa, sakinah, mawadah, warahmah, tapi harus ada keberlanjutannya. Apa? Terbebas dari api neraka, ya, dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi saya sampaikan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara sederhana lagi, makna dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara artinya bagaimana kita menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala, harus berusaha, bahkan harus mampu menjadikan diri kita ini salih dan juga menjadikan keluarga kita itu salih atau baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita simak ataupun lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seseorang yang sudah sukses menjadikan dirinya salih dan juga keluarganya salih. Dalam sebuah hadis disebutkan kelak di surga itu ada seseorang di mana orang tersebut sudah masuk ke dalam surga, sudah masuk nih ke dalam surga, masih diberikan anugerah dan kenikmatan yang subhanallah ya, sebagai bonus bagi dirinya, naik derajat. Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Naik derajatnya. Derajat surga kan banyak sekali, tidak terhitung ya. Sebanyak ayat Al-Quran. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran, sebanyak ayat itulah dia akan naik derajat. Dan antara derajat satu dengan derajat yang lainnya kan seperti jauhnya seperti langit dan bumi. Nah ini orang saleh ini sudah masuk surga, dinaikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Ketika dia mungkin bingung ya, ini kenapa naik? Padahal dia sendiri menyadari bahwa amal salehnya itu hanya sebatas di tingkatan yang tadi dia masuk ke dalam surga tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
bi istighfari waladika lak. Ini karena sumbangsi ataupun sebab anak kamu istighfarnya, sehingga menjadikan bapaknya naik derajat lagi. Subhanallah ya, Masya Allah. Begitupun hadis yang ma'ruf yang mungkin kita sudah hafal, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan salah satu invest yang terbaik ya, ketika kita saat ini, yaitu menciptakan anak yang saleh. Jadi ketika mata Ibnu Adam meninggal, maka ada 3 hal yang disebutkan dalam hadis yang senantiasa kebaikannya akan terus mengalir. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang saleh, yang mana hal ini tentunya sebab atau akibat dari tarbiyah orang tuanya. Ya. Tarbiyah orang tuanya. Bahkan kalau kita mau gambarkan lebih lanjut, sebelum di akhirat, di alam dunia pun anak yang salih, istri yang salih, keluarga yang salih akan memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Istri yang salih tidak akan banyak menuntut. Yang ada apa? Bersyukur kan? Alhamdulillah punya suami HDP. Alhamdulillah punya suami aktivis. Bagus tuh, itu syair yang ada di Radio Fajri yang Ustaz Fahri. Mungkin itu bisa di-share sama istri kita, keluarga kita, biar tersadarkan bahwa mereka punya seorang mujahid ya bahasanya. Atau saat kita meninggal dunia misalkan, saat jadi mayat, keluarga yang salih tentunya akan turun dalam prosesi pemandian, ya, pensolatan, bahkan penguburan. Beda sekali ketika anak kita yang memandikan kita sebagai bapaknya, atau istri kepada suaminya, boleh ya? Itu akan beda caranya dengan orang lain yang memandikan jenazah kita. Kalau orang lain nganggap kita ya mayat, tapi kalau anak kita ini bapak, sentuhannya, ya, bersihannya, bahkan saat berdoa pun keluarga kita pasti akan lebih khusyuk dibandingkan dengan orang lain, ya, mengistighfarkan kita dan lain sebagainya. Ya. Dan puncak pemandangan kebahagiaan yang mungkin bisa dikatakan sempurna dan indah adalah saat kita ngantri, ya, insya Allah yang mudah-mudahan ya, saat kita ngantri di depan pintu surga bersama keluarga kita. Tengok kanan istri kita, Masya Allah, ke belakang anak-anak kita, kiri kita, kanan kita, semuanya keluarga kita sedang ngantri mau masuk ke dalam surga. Ini kan pemandangan yang sangat indah, kebahagiaan yang luar biasa sempurna yang akan Allah berikan saat kita mampu mengamalkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, dalam ayat yang lain, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami, kata Allah, akan mengumpulkan dia dan anak cucunya itu, ya, dengan mereka di dalam surga. Quran surat At-Tur ayat ke-21. Hadirin yang berbahagia, begitupun sebaliknya. Ketika kita sebagai bapak atau kita sebagai suami tidak ada upaya untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, maka akibatnya itu akan dirasakan di dunia sebelum di akhirat. Realitanya seperti itu. Kita mungkin tidak sedikit ya kasus mungkin kita saksikan, ada bapak yang sakit-sakitan bukan karena makanan atau bukan karena yang lain, tapi karena siapa? Anaknya, karena istrinya, sehingga dia bisa jadi bunuh diri, ya, tekanan darah naik dan lain sebagainya, tersiksa di dunia dan di akhirat juga potensi untuk
hisab dan ancaman dari anak dan istrinya akan terjadi. Nauzubillahi min dzalik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ada di dalam Quran surat At-Tahrim yang isinya hanya 12 ayat, dan surat ini hampir mayoritasnya berbicara tentang keluarga. Jadi kalau kita lihat di dalam surat ini ada 5 keluarga yang Allah sebutkan. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut, kemudian ada istri Fir'aun, keluarga Fir'aun ya, dan juga keluarga Imran. Ada 5 keluarga yang Allah sebutkan dalam Quran surat At-Tahrim, di mana kita bisa mengambil pelajaran dari setiap keluarga yang Allah sebutkan tersebut. Dan di antara faidah penting yang bisa kita ambil pelajaran dari keluarga-keluarga yang Allah sebutkan dalam Quran surat At-Tahrim tersebut adalah bahwa anak dan istri, ya, selain itu anugerah rezeki, itu juga merupakan fitnah untuk suami. Suami juga merupakan fitnah bagi istri. Ya. Mari kita bacakan dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-10 ya, bagian akhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut, keluarga Nuh dan keluarga Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab 2 hamba orang yang saleh, 2 nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut. Lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Bukan berarti tidak mentarbiyah. Ya. Masalah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai bapak, kita sebagai suami hanya menyampaikan, hanya berusaha saja. Ya, masalah hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikannya. Sehingga yang terjadi apa? Keduanya kufur. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, keduanya kufur, dan keduanya sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya. Hal ini juga pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya berkaitan dengan istri ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada para wanita, kepada para istri agar memperbanyak sedekah. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Subhanallah. Wahai para istri, bersedekahlah, karena kalianlah yang paling banyak menjadi hatab itu kayu atau bahan bakar jahannam. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, apa sebab utamanya? Yang pertama, tuktsirna syakah, sering mengeluh. Ya, kalau perempuan kan katanya bibirnya lebih dari 1. Banyak berbicara, banyak mengeluh. Wa takfurnal ashir. Dan di antara sebab utama mereka masuk ke neraka adalah ingkarnya mereka terhadap keluarganya, kepada suaminya. Ya. Berarti suami ini fitnah, mungkin fitnah yang terbesar bagi seorang wanita. Makanya kan wanita itu kan kalau bisa melaksanakan 4 atau 5 ya, salat yang 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian taat kepada suami, kemudian menjaga kesuciannya, 4 berarti ya. Ini yang asasinya ini, yang pokok-pokoknya ini, maka sudah dia lulus ujiannya, lulus dari fitnahnya. Salat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suami dan menjaga kesuciannya, menjaga auratnya saat keluar, maka dia diperintahkan untuk masuk ke pintu surga yang mana saja yang dia inginkan. Kemudian di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14,
Ini juga masih berkaitan dengan tadi ku anfusakum wa ahlikum nara, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuh. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu aduwa. Ya, jadi Allah menyebutkan adu, musuh, ya, selain kepada setan, iblis, juga dikatakan kepada siapa? Istri dan anak. Ini musuh. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah ayat tersebut, setelah kalimat tersebut mengatakan fahdharuhum. Apa? Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian, wahai para suami, wahai para bapak, dari anak dan istri kalian. Kalau kita lihat tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir ya, Mujahid berkata tentang ayat ini, istri itu bisa atau dapat mengantarkan suami untuk melakukan kemaksiatan dikarenakan apa? Cintanya kepada istri. Begitupun anak, cintanya kepada anak itu bisa menjadi setir, pengemudi bagi suami dalam melaksanakan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kita saksikan ada orang yang mencuri susu, orang yang korupsi, orang yang melakukan bahkan sampai membunuh hanya karena untuk siapa? Anak dan istri, ya. Dan juga nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan juga bagaimana terjadi permusuhan antara suami, istri, anak, bapak. Yauma yafirul mar'u min akhi. Di hari di mana seorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari bapak dan ibunya, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anaknya. Kenapa bisa lari? Karena di antara sebabnya adalah pasti akan terjadi apa? Hisab ataupun tuntutan di antara hak-hak yang saat di dunia tidak diberikan dengan cara yang baik. Ya. Hadirin yang berbahagia, bagaimana caranya tips ya atau cara usaha kita tadi ya, pencanangan, side plan-nya, perencanaannya, biar misi atau masyru' kita ini, proyek kita ini dalam menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka ini bisa berhasil. Yang pertama, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dibacakan ayat ini, beliau berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Apa allimuhum? Ajarkan mereka, ya. Perintah untuk mentarbiyah mereka. Ajarkan akhlak kepada mereka. Yang pertama tentunya akidah ya, sebagai pondasi, sebagai asas. Ajarkan akidah kepada mereka, anak istri kita, dan ajarkan akhlak dan adab kepada mereka. Dan tentunya misi ini akan berhasil ketika dimulai dari diri sendiri. Jadi ketika kita mau berhasil dalam menyelamatkan keluarga kita, harus kita ini bisa menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Jadi kalau kita belajar ya belajar dulu untuk diri kita. Kalau kita berdakwah, memberikan nasihat, maka itu yang paling pertama, paling utama untuk diri kita terlebih dahulu. Nah, ini nasihat bagi diri ana dan kita semuanya. Ya. Dan kita lihat bagaimana fenomena anak-anak misalkan ya, yang mendapatkan ilmu-ilmu yang bukan dari Islam, sehingga yang terjadi apa? Takut kepada setan, takut kepada ya kita katakan pocong misalkan ya, atau kuntilanak dan hal-hal yang sifatnya mitos. Hal itu disebabkan karena tidak adanya tarbiyah dari kita sebagai orang tuanya. Takut kegelapan, ini kan salah. Takut orang mati, ya kenapa? Sejak kapan kita takut kepada orang mati? Sejak melihat televisi. Coba kalau nggak ada televisi, nggak bakalan takut kepada orang mati. Orang mati kenapa ditakutkan? Karena ada film-film yang bisa reinkarnasi begitu kan katanya, bisa hidup lagi dan seterusnya. Sehingga fenomena ini tanda atau isyarat bahwa kosongnya pentarbiyahan di dalam keluarga kita. Sehingga ketika kita mengajarkan kepada anak kita, dan nggak mesti harus balik dulu ya.
mengajarkan masalah asas ataupun pondasi akidah itu bisa dilaksanakan semenjak anak masih kecil, mungkin SD atau sudah tamyiz, bisa diajarkan. Bahkan sebelum tamyiz, ketika balita, ajarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kalaupun mau pakai lagu atau nasyid yang baik. Sekarang yang dihafal apa? Pok ame-ame kan? Pok ame-ame. Coba dirubah dengan kalimat-kalimat yang baik. Misalkan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rahman, Allahu Rahim, atau Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Mendengar. Memakai lagam pok ame-ame, enggak masalah. Ya. Seperti itu. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah kepada keponakannya di usianya tamyiz, masih tamyiz, mungkin 6 atau 7 tahun, kepada Ibnu Abbas. Rasulullah SAW mengajarkan saat itu ya gulam, dimulai dengan ya gulam, ya mungkin bahasa Sundanya jang ya, ataupun kalau Jawa le ya. Rasulullah mengatakan, saya akan ajarkan kalimat yang mana kalimat ini bisa bermanfaat untuk engkau. Apa kalimat tersebut? Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Subhanallah. Anak kecil diajarkan, jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu. Ya, mungkin kalau kita sekarang dimasukkan ke marhalah baru kelas 1 SD, Ibnu Abbas saat itu, atau kelas 2 SD, diajarkan tentang ketauhidan. Jagalah Allah, jagalah batasan-batasannya, jagalah perintah-perintah dan larangannya. Jangan dilanggar. Maka Allah akan menjaga dirimu, akan menjaga kesehatanmu, akan menjaga berbagai hal yang berkaitan dengan dirimu. Ya. Kemudian masalah akidah lainnya yang yang Rasulullah ajarkan saat itu adalah idza sa'alta fas'alillah. Sama anak kecil diajarkan. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasta'in billah. Ajarkan juga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala jika diminta pasti akan memberikannya. Ud'uni astajib lakum, di dalam Al-Qur'an. Ya. Juga ajarkan bagaimana di dalam surat Al-Fatihah yang kita minta 17 kali dalam sehari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya. Jadi masalah Allah memberikannya, ya itu kita nggak mesti harus tahu, dan itu terserah Allah bagaimana caranya. Yang pastinya kita harus memberikan didikan tarbiyah kepada anak kita atau istri kita, keluarga kita, bahwa ketika kita mau meminta, yang pertama dan utama mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pingin duren, minta kepada Allah. Ya Allah, pingin duren. Gak mungkin langsung turun dari langit duren tersebut. Ya, bisa jadi Allah memberikan cara yang lain. Ada teman yang ngajak duren misalkan, ya. Atau ada hadiah atau yang lain. Substansinya tadi, bagaimana interaksi anak-anak kita, keluarga kita saat ada permasalahan, saat ada hajat, yang dia minta pertama dan utama kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas, sebagai keponakannya yang saat itu masih kecil. Nah, saat mau tidur misalkan, kasih ya, kalimat-kalimat bahwa Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah yang menciptakan kita semua. Ini semuanya merupakan kewajiban kita sebagai bapak, ya, atau kewajiban kita sebagai suami. Yang kedua, ya, pertama tadi mengajarkan akidah pada anak dan istri kita atau keluarga kita, karena ini merupakan asas dan pondasi. Yang kedua, ibadah. Akidah, ibadah. Dan ibadah yang paling utama adalah salat. Karena salat ini, ya, selain diperintahkan secara hadis oleh Rasulullah SAW, ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'a sab'in sinin wadribuhum alaihim wa hum abna'a 10. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk
melaksanakan salat, bahkan lebih lanjutnya mendirikan salat, bukan hanya melaksanakan. Di saat usianya 7 tahun, anak SD ya, atau sebelum itu juga tidak masalah. Dan pukullah mereka anak-anak itu jika memang tidak mau sholat di saat usia 10 tahun. Ya. Kenapa harus sholat yang diutamakan? Karena fungsi sholat itu bisa menjadikan orang tersebut salih. Itu fungsi sholat secara otomatis jika dikerjakan dengan baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini fungsi dari sholat secara sendirinya. Akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya ketika seseorang benar-benar bisa melaksanakan atau mendirikan salat, maka sudah bisa dipastikan orang tersebut salih atau baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelak di akhirat Allah tidak butuh ibadah-ibadah yang lain setelah tauhid ya. Yang Allah lihat, yang diperintahkan kepada malaikat apa? Cek salatnya. Cek salatnya. Kalau salatnya bagus, kalau salatnya nilainya 90, apalagi sampai 100, maka tidak perlu ngecek yang lain. Sudah dijamin dia orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia orang saleh. Karena tadi fungsi salat tanha anil fahsya'i wal munkar dengan sendirinya. Itu yang kedua. Setelah kita menanamkan akidah sebagai pondasi, yang kedua adalah memerintahkan mereka agar disiplin dalam melaksanakan dan mendirikan salat. Maka yang ketiga adalah masalah akhlak dan adab. Sebagaimana tadi kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan akhlak dan adab kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita. Tentunya masalah akhlak ini kan interaksi ya. Bagaimana tadi akhlak kita dengan Allah sudah tadi ya di poin pertama. Interaksi kita dengan Allah harus baik. Dengan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang tua bapak dan ibu ya, ajarkan adab dan akhlaknya. Dengan teman-temannya, tetangganya, bagaimana akhlak dan adabnya. Bahkan dengan binatang, ajarkan itu kepada anak-anak kita. Bahkan dengan benda yang mati berupa makanan. Makanan itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Makanya tepat sekali kalau Islam dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, kasih sayang bagi seluruh alam. Karena dengan makanan saja Islam mengajarkan jangan ngebuli, ya kan? Rasulullah tidak pernah mencela, mengatakan jelek kepada makanan. Itu bagian dari sunnah. Gak boleh kita ngebuli makanan kecuali dalam rangka perbaikan, kurang manis, kurang garam, dalam rangka biar memperbaiki makanan tidak masalah. Tapi kalau mencela tok gitu ya, tidak ada maksud yang lain, maka ini dimakruhkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'aba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in istahahu akalahu wa in karahahu tarakahu. Rasulullah tidak pernah sekalipun mencela makanan. Jika mau dimakan, jika tidak diam dan ditinggalkan, ya. Begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada anaknya, kepada saat itu kepada sahabat yang masih kecil, saat makan sambillah, bacalah bismillah. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, makan dengan yang terdekat. Hadirin yang berbahagia, tentunya sekali lagi misi kita dalam menjaga keluarga kita sekali lagi harus diawali dari diri kita masing-masing, ya. Karena itulah sebab yang paling besar bisa menjadikan anak-anak kita, istri-istri kita menjadi orang-orang yang saleh. Dan harapan atau visi yang puncaknya tadi, mudah-mudahan kita semua, kita beserta keluarga kita semua bisa berkumpul bareng-bareng di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.